Anda kembali di Bincang Virtual dan langsung saja tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari Bang Iqbal dari KSPI. Bang Iqbal, iya ini memang benar ya bahwa harus benar pengobatannya gitu ya. Kalau ada suatu penyakit jangan sampai tiba-tiba nanti akhirnya kalau dari KSPI sendiri tentunya tidak ingin akhirnya Omnibus Law gitu ya solusinya begitu. Apalagi ini kalau kita pikir-pikir di mana banyaknya orang di PHK, tetapi baru-baru ini kan ada ya tenaga kerja asing ratusan lagi bahkan ya jumlahnya Bang ya. Mungkin yang ter-PHK nggak sampai 10% lah. Ada ter-PHK ada. Tapi yang paling banyak dirumahkan. Atau mungkin Kemenaker mencatat juga karyawan kontrak yang habis kontrak tidak diperpanjang. Itu dimasukkan dalam kategori PHK. Nah itu yang kemudian jadi menumpuk dalam jumlah yang ratusan ribu orang itu. Nah kalau emang itu sudah terpetakan dengan jelas, baru solusinya apa? Jangan solusinya tiba-tiba Omnibus Law, THR tidak dibayar penuh karena perusahaan lagi susah, ya perusahaan yang mana? Anggota SPMI misal, itu 95% bayar THR-nya penuh kok. Upah dibayar penuh, artinya tetap ada peluang di sektor industri manufaktur, kapital intensif, bahkan sebagian labor intensif. Misal kayak labor intensif perusahaan tekstil, Uniqlo, Adidas, Puma, misal itu perusahaan raksasa dunia, nggak mungkin dia main PHK sembarangan. Jadi sekali lagi, pemerintah harus tenang, jangan panik, terutama Kementerian Tenaga Kerja. Mapping dulu, setelah mapping, apa solusinya? Baru yang ketiga, solusi jangan omnibus tiba-tiba, nggak bayar THR, upah nggak penuh. Solusinya adalah, baru yang ketiga masuk solusi yang ketiga, undang serikat buruh, jangan menggunakan Tripnas. Tripnas itu betul, itu lembaga resmi, tapi kita tahulah kualitasnya Pak John. Apa yang diomongin oleh Tripnas, apa yang keluar. Itu kan yang bisa kayak SE Menaker saya protes. Dan tidak ada detail terhadap pasal demi pasal atau poin di SE Menaker yang dari pandangan serikat buruh. Nah yang kayak begini saya di pengalaman. 2 kali Tripnas saya wakil Tripnas waktu itu bahkan. Baik. 2 kali 10 tahun. Nah yang kayak begini hati-hati, kalau enggak, buruh akan bereaksi karena kepanikan pemerintah. Tadi kepada TKA misal. TKA pun demikian. Lagi pandemi corona, orang kehilangan pekerjaan, orang sedang upahnya tidak dibayar penuh, THR tidak dibayar penuh, PHK di mana-mana, tiba-tiba 500 TKA tapi ngapain diproses gitu loh. Itu melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, bahkan membenarkan dugaan kami bahwa TKA itu adalah tidak memenuhi Undang-Undang Nomor 13. Salah satunya, setiap TKA didampingi oleh ada yang 1, ada yang 3, ada yang 10 orang lokal untuk terjadi transfer of job dan transfer of knowledge. Nah, sekarang tiba-tiba 500 TKA dengan alasan katanya orang Indonesia tidak kompeten. Kalau begitu melanggar Undang-Undang Nomor 13 dong. Perusahaan Dragon Virtual dan apa itu Upsdordin ya, saya lupa nama satu lagi. Berarti nggak menjalankan Undang-Undang 13 2003. Baik. Membenarkan dan menjustifikasi bahwa mengkonfirmasi bahwa pemerintah itu dalam menggunakan TKA Cina khususnya di perusahaan-perusahaan investasi Cina tidak melanjutkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2003. Baik, silakan ditanggapi Pak John. Sebenarnya untuk menghadapi ini nih, sebenarnya pemerintah sudah ada mappingnya kah? Apakah sudah ada antisipasi dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi adanya badai PHK ini? Jadi saya sepakat dengan Bang Iqbal. Jadi Bang Iqbal, sewaktu pandemi ini datang, kita mendata seluruh Indonesia 34 provinsi. Jadi ini data dari Disnaker seluruh Indonesia, Bang. Jadi kita nggak dari 34 provinsi. Jadi dari data tersebut kita bagi, dirumahkan mayoritas Bang Iqbal. 1.046.000. Nah kalau PHK itu 378. Itu data kita. Nah kemudian ada data dari yang sektor informal nih Bang Iqbal. Misalnya online, koperasi, bukti bangunan, itu kita data ini. Ini sehingga harapan kita Bang Iqbal ini sebetulnya bukan kehendak kita di situasi ini. Kita juga nggak pengen lah seperti ini. Ini kalau ini berlangsung 3 bulan, kalau dirumahkan dia, berarti nanti dia bisa bekerja kembali dong. Nanti misalnya katakanlah ini 3 bulan, nanti jadi makanya bukan ke PHK, bukan. Jadi konsepnya ini sebetulnya adalah dirumahkan. Ini saya pikir bagus banget ya ini. Harapan kita ini dirumahkan. Nah, dirumahkan dalam arti nanti
begitu sebulan 2 bulan situasi ini normal kembali, makanya pemerintah meluncurkan namanya skema kartu prakerja. Nah, sekarang itu lagi proses seperti apa skema prakerja, dengan harapan situasi ini akan bangkit kembali. Kalau sudah menyangkut PHK mungkin karena seperti yang Iqbal tadi memang ada Pak, PKWT memang nggak dilanjutkan lagi, ada beberapa nanti itu. Kemudian memang perusahaan itu nggak beroperasi, tapi setelah saya cek Pak Iqbal dan Pak Ansy, Pak Huda, saya telepon ke Sidoarjo, telepon ke Medan, telepon ke Semarang, kota-kota yang ada nih, apakah ada pengaduan PHK? Saya cek Pak, nah ternyata hampir sedikit Pak, jadi itu masih di lokal mereka. Saya nggak tahu mungkin PHK mungkin siapa tahu nanti bekerja kembali. Nah, harapan saya Bang Iqbal, Bang Ansy, kita berdoa lah. Ini saya kira ini yang pertama kalau kita bicara PHK, saya selalu pakai Pak Iqbal pasal 151. Kemudian memperbanyak program padat karya di Kemendes, di PUPR, di BUMN. Nah, kemudian jaring pengaman sosial pekerja sektor informal, bansos. Kemudian program meringankan 56 juta pekerja sektor informal. Ada banyak program sih yang dilakukan, tapi bukan hanya Depnaker, tetapi bersama dengan kementerian lain. Kemudian ada relaksasi BPJS segala macam. Saya kira itu skema-skema itu dalam rangka sebetulnya adalah supaya pengusaha dan pekerja juga tidak mem-PHK, tidak merumahkan. Tetapi kalau memang merumahkan ini kan ini karena ada kebijakan PSBB. Nah, misalnya contoh mal-mal di Tangerang, di mana memang itu disuruh ada aturan, terpaksa dirumahkan. Ya, nah, itu sebetulnya itu. Tapi dengan menjaga protokol kesehatan, social distancing yang berlaku dengan baik. Saya pikir itu. Baik, Bang Ansy silakan singkat saja. Ini sebenarnya peluang-peluang apa sih yang dilihat kira-kira yang bisa menjadi solusi? Ya, secara umum saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bang Said Iqbal tadi. Dan sebenarnya mau ditegaskan itu adalah pentingnya data yang akurat dan valid itu harus menjadi dasar kebijakan dan kerja. Sehingga kemudian tadi dikatakan bahwa mapping itu menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pandemi ini paradigma yang dasar itu adalah paradigma kebencanaan dan kemudian periode-periode sekarang ini harus menjadi periode penyelamatan. Sehingga kemudian kebijakannya itu ada dua secara umum. Yang pertama adalah quick yielding income and commodities dalam pengertian bahwa ini perut masyarakat ini tidak bisa ditunda. Karena itu pendekatan yang sifatnya penyelamatan itu harus dilakukan. Maka kalau buruh itu harus menerima THR di hari raya ini, ya jangan dipotong begitulah. Itu satu. Yang kedua, juga kita bicara dalam tanda petik adalah menyiapkan kemungkinan situasi ini bisa cepat pulih, ya. Tetapi selama belum ditemukan vaksin dan selama pandemi ini masih tetap akan tetap menjadi ancaman, ya. Ancaman kesehatan itu hanya satu sisi. Hari ini tuh semua sektor itu terancam seperti yang saya katakan. Dan Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa kita perlu bersahabat dan berdamai dalam tanda petik, saya ulangi lagi, dengan corona ini. Tujuannya adalah bukan maksudnya mengabaikan aspek kesehatan, tidak. Yang sakit dirawat, pencegahan terus dilakukan, ya. Kita harus ekstra ketat untuk menerapkan protokol pencegahan dan penanganan, tetapi aktivitas ekonomi ini harus dilakukan dengan pendekatan pencegahan, penanganan protokol ini yang ekstra ketat begitu. Baik. Nah, tadi Bang Iqbal sempat mengatakan walaupun sudah dilakukan secara cukup ketat, tetapi ada juga saudara-saudara kita, saya prihatin, yang juga kemudian mengalami kematian karena memang ini karena terkena dari virus corona ini. Nah, tapi poin saya adalah bahwa yang tadi saya katakan bahwa negara dalam hari ini harus datang dan hadir. Ada sekitar 56%, itu angkanya sekitar 70 juta di sektor informal dan 44% kita yang di sektor formal. Nah, ini juga harus dipikirkan betul tentang mereka ini, ya. Karena itu data yang valid, data yang akurat dan bisa diverifikasi itu harus menjadi dasar kita. Dan ajaklah serikat buruh yang memang sehari-hari itu berdialog, berinteraksi, bahkan menceburkan diri dalam aktivitas perburuan ini untuk didengarkan masukannya gitu. Baik. Sehingga kebijakan itu betul-betul transparan dan aspiratif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Dan partisipatif tentunya. Ya, Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan lagi di segmen terakhir. Namun sebelumnya kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetaplah di Bincang Virtual, kami akan kembali sesaat lagi.